Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang sebenarnya apa sih penyebab dari adanya suatu penyakit dalam diri manusia. Sebelum melangkah ke sana, yang harus dipahami adalah bagaimana kesehatan itu dipandang dari sisi holistik. Kesehatan manusia dipandang dari sisi holistik itu meliputi berbagai aspek. Di antaranya, aspek intelektual, aspek emosional, kemudian aspek fisikal atau fisik, dan aspek spiritual. Kelima aspek tersebut tidak dapat dipisahkan. Semua saling berhubungan satu sama yang lainnya. Aspek fisik bagaimana berhubungan dengan fisik tubuh kita. Kemudian aspek intelektual bagaimana hubungannya dengan pikiran kita. Aspek emosional bagaimana hubungannya dengan emosi kita. Dan spiritual bagaimana hubungannya dengan bagaimana manusia itu berhubungan dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kualitas ibadahnya. Kemudian mengenai penyebab penyakit yang saya bahas di awal tadi adalah penyebabnya ada dua. Secara garis besar saya singkat atau saya ringkas menjadi dua, yaitu penyebab primer dan sekunder. Yang pertama, penyebab primer. Gampangnya, penyebab primer itu berasal dari batin manusia itu sendiri. Bagaimana manusia mengelola batinnya, mengelola emosionalnya, mengelola pikirannya. Dan hubungannya dengan nanti adalah faktor pikiran dan faktor stres. Orang yang hidupnya terlalu banyak pikiran dan terlalu banyak beban, itu berbeda dengan orang yang sebaliknya. Orang yang tingkat kepasrahannya tinggi, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tingkat pasrah dan ikhlasnya sangat baik, itu berbeda dengan orang yang sebaliknya. Dan itu sangat besar sumbangsinya terhadap tingkat kesehatan kita. Yang kedua adalah faktor sekunder. Faktor sekunder itu berhubungan dengan bagaimana fisik kita dikelola. Manusia mengelola fisiknya dirinya sendiri dengan cara beraneka ragam ya. Dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah. Faktor sekunder itu sendiri berhubungan dengan bagaimana manusia itu mengelola asupan nutrisi yang dimakan. Termasuk kebiasaan makan, minum. Pokoknya semua yang dimasukkan ke dalam tubuh, apakah itu bermanfaat atau tidak. Yang pasti, orang yang dengan nutrisinya yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu bagus akan berbeda dengan orang yang nutrisinya yang masukkan ke dalam tubuhnya tidak bagus. Yang kedua adalah exercise. Exercise itu kegiatan ya, aktivitas. Orang yang dengan aktivitas fisiknya itu rajin olahraga dengan cara yang benar, ya. Kemudian aktivitas fisik lainnya yang dia secara rutin mengelola staminanya, itu berbeda bagi orang yang mager atau malas gerak, malas-malesan. Itu kualitas kesehatannya sangat-sangat berbeda. Dan nanti ini akan ada hubungannya dengan bagaimana terapi fisik itu dilakukan. Ya, terapi-terapi fisik semodel terapi tulang belakang, terapi pijat, akupresur dan lain sebagainya, semua metode tulang belakang dan lain sebagainya, nanti hubungannya dengan terapi fisik nantinya. Kemudian, selain dari tadi faktor exercise dan faktor asupan nutrisi, ya, dari faktor sekunder itu sendiri, apabila dikelola secara benar, maka kesehatan insya Allah akan menjadi bagus. Nah, yang menjadikan orang itu terkena penyakit, apabila faktor primer dan faktor sekunder itu bertemu, faktor primernya buruk, faktor sekundernya buruk, kemudian bertemu, maka akan terjadi penyakit. Contoh kecil, ya, orang dengan faktor primernya batinnya mudah emosi, gampang marah,
Kemudian faktor sekundernya, dia makanan asupan nutrisinya itu selalu tinggi lemak, perokok, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Akan terjadi masalah seperti hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Ini contoh kecil. Dan masih banyak yang lainnya yang bisa dijabarkan dengan sangat luas. Demikian sedikit atau sekelumit ilmu tentang bagaimana penyakit itu bisa terjadi. Yang pasti semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.